Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi rename atau operator rename ya. Untuk memulainya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Oke, saya akan buka activity bar-nya. Nah, di sini saya akan melakukan koneksi. Oke, kita akan menggunakan database yang sama yaitu inventory dengan tutorial sebelumnya ya. Oke, saya akan create new playground. Kemudian ini akan saya hapus basic playgroundnya. Sidebarnya ini akan saya tutup ya. Oke, kita akan gunakan database inventory. Inventory. Oke, kemudian ini kita akan ambil db.barang, koleksinya barang. Kita akan coba munculkan dulu ya semua data pada collection barang. Kita run. Oke, ini data yang bisa kita gunakan untuk latihan rename kita ya. Oke, operasi rename adalah operator yang digunakan untuk merename field. Nah, operator ini dollar rename. Nah, ini digunakan untuk rename field. Jadi kita bisa merubah field ke dalam nama lainnya. Nah, perintah dasarnya untuk rename ini kita gunakan kurung kurawal seperti biasa, kemudian dolar rename titik 2 kurung kurawal. Nah, di sini nama fieldnya. Nah, kemudian di sini new nama fieldnya, new field name. Nah, ini ya. Jadi ini operasi rename, kemudian di sini ada old-nya, nama lamanya, kemudian ini titik 2 nama yang barunya. Oke, misalkan kita mau sini kan ada field name ya. Misalkan kita mau merubah ini semua fieldnya menjadi yang kita inginkan. Misalkan saya mau pilih dulu db dot barang dot. Nah, kita menggunakan operasi rename menggunakan perintah update ya. Update many. Nah, kenapa many? Karena kita akan mengubah semua dokumen ya. Kita kurung buka. Nah, di sini kita gunakan kurung kurawal untuk menandakan ini all ya. Kemudian pisahkan dengan tanda koma. Di sini akan kurung kurawal buka. Nah, di sini tinggal kita definisikan rename titik 2. Nah, setelah itu kita mau ngubah apa? Misalkan name akan kita ubah menjadi nmea, misalkan salah ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba jalankan, kita run. Oke, di sini terlihat ya perubahannya. Ditemukan 5 dokumen dan telah dimodifikasi 5 dokumen. Nah, sekarang ini akan saya rename dulu ya. Ini kita akan rename dulu supaya tidak jalan. Sekarang kita akan coba tampilkan db dot barang dot find. Nah, yang akan kita munculkan di sini name tadi apa? nmea 21. Oke, kita jalankan. Oh, ini tidak muncul nmea-nya. Kita mana delete. Kita langsung all dulu aja ya. Oke, ini nih nmea nih. Nim price nggak ada nimnya. Dokumen price nim kita oh ini di bawah. Sorry. Nah, ini berarti kita bisa munculkan semuanya dengan fieldnya n-nya 21. Nah, supaya lebih kelihatan ya. Tuh, ini
tadinya name kita ubah menjadi NMEA. Ini kita rubah. Ini kalau misalkan kita merubah field langsung ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin merubah untuk embedded dokumen. Nah, misalkan kita mau merubah yang embedded dokumen itu contohnya di sini spek ya, spek 1. Misalkan kita coba buka. Nah, ini spek ya. Nah, spek ini embedded dokumen nih. Oke, kita akan coba di sini db dot barang dot update menu, kita akan ubah semuanya ya, update menu. Nah, kita mau all seperti ini. Kemudian ini baru kita definisikan dolar rename. Nah, kita mau nge-rename dari mana? Misalkan spec dot screen, ini kan ada screen nih. Nah, kita akan ganti menjadi spec dot screen size. Nah, seperti ini ya. Ini spek akan diubah menjadi spek dot screen size. Kita coba jalankan. Nah, lihat di sini ditemukan 5 dokumen dan dimodifikasi 5 dokumen. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Ini kita remark dulu, kita jalankan. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi screen size semua tuh. Oke, itu untuk merubah embedded dokumen. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengeluarkan field dari embedded dokumen? Misalkan ini ya, ini kan ada CPU nih, awalnya di dalam spek. Nah, kita akan keluarkan menjadi di luar, nanti di bawah ini, di bawah NMEA ya. Nah, caranya kita tinggal db dot barang dot. Nah, kita lakukan update ya. Misalkan yang mau saya keluarkan satu aja ya. Kita ambil dulu. Kita akan ambil yang ID 2 deh. Kita akan ambil yang ID 2 dulu deh. Supaya nggak berubah semuanya nanti ya. Jadi repot. Nih, ini kan ada CPU ya. CPU ini akan kita keluarkan. Caranya db dot barang dot update one, karena kita hanya akan mengubah satu dokumen ya. Kemudian di sini kita tetapkan ID-nya titik 22 seperti ini. Kemudian pisahkan dengan tanda koma. Di sini baru kita akan rename. Nah, kurung kurawal. Yang mau kita rename adalah ini ya. Tadinya spec dot CPU. Nah, ini kan ada di spek kemudian CPU. Nah, kita mau ubah hanya ke CPU saja. Jadi nanti ada di luar. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini ditemukan satu dokumen dan satu dimodifikasi. Oke, ini kita coba remark dulu ya. Kita remark dan kita jalankan lagi. Kita run. Nah, lihat CPU-nya jadi di luar. Bukan di spek lagi. Nah, itu cara kita memindahkan atau merubah ya dari embedded dokumen keluar. Nah, kita juga bisa merename existing field ke field yang lain. Jadi kayak memasukkan dari field satu ke field lainnya. Nah, misalkan kita mau mengubah color. Nah, ini color ke sini. Jadi nanti storage ini isinya white. Nah, gitu ya. Storage ini intinya isinya white, black, purple. Nah, kita akan memasukkan di situ. Caranya kita tinggal db dot barang dot, misalkan saya mau update one aja ya, kita akan update satu aja. Nah, kita akan tentukan yang ID-nya 2. Nah, kemudian kita akan rename. Nah, kita akan rename, yang akan kita ubah adalah color akan kita masukkan ke storage. Ini ya,
storage. Nah, kita sekarang coba jalankan. Sekarang, oke, ditemukan satu dokumen dan dimodifikasi satu dokumen. Ini kita remark lagi. Nah, kemudian kita jalankan lagi ID 2-nya. Lihat, storage-nya jadi white, black, purple ya. Kita masukkan tadi kan color ke dalam storage. Jadi kita sudah berhasil ya. Nah, kira-kira itu beberapa kegunaan untuk rename ya. Jadi kesimpulannya kita sudah bisa melakukan rename untuk merename field yang standar biasa seperti yang pertama kita contohkan. Kemudian kita juga bisa merename untuk embedded dokumen, dan kita juga bisa untuk merename atau mengeluarkan dari embedded dokumen, dan kita juga bisa memasukkan field satu ke field lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.